Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Kebebasan adalah hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itu segala bentuk pemaksaan bertentangan dengan hak dasar tersebut. Meskipun pemaksaan itu sering diatasnamakan agama. Karena bagi saya, agama itu mengakui kebebasan dan menolak segala bentuk pemaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Sebagai Muslim, saya meyakini bahwa agama saya mengakui setiap orang berhak meyakini dan menjalankan keyakinan agamanya, tidak boleh dipaksa untuk pindah agama. Orang juga tidak bisa dihina dan didiskriminasi karena alasan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Berikut dasar-dasar pemahaman saya yang menegaskan tidak boleh ada pemaksaan dan diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan. Pertama, pilihan yang terkait dengan beriman atau beragama dan juga tidak beriman disebutkan dalam firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin hendaklah beriman dan barang siapa yang ingin silahkan mengingkarinya. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan untuk memilih beriman dan tidak beriman? Pertama, kebebasan memilih adalah dasar dari tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Tanggung jawab adalah konsekuensi kebebasan. Seseorang baru boleh ditagih dan diminta pertanggungjawabannya kalau ia telah memilih berdasarkan keinginannya sendiri. Bagaimana mungkin meminta pertanggungjawaban kepada seseorang yang dijebak dalam keterpaksaan? Tidak bisa. Kedua, dampak dari beriman dan tidaknya seseorang, yakni keuntungan dan kerugiannya akan kembali pada dirinya sendiri. Tak ada pengaruhnya sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan tambah besar meskipun semua manusia beriman seluruhnya. Dan Allah tidak akan menjadi kecil kalau seandainya seluruh manusia tidak beriman kepadanya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Barang siapa yang mengikuti bimbingan, maka ia mengikutinya demi keuntungannya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka ia tersesat untuk kerugiannya sendiri. Tiada pemikul beban harus memikul beban orang lain. Quran surat Al-Isra ayat 15. Kedua, tidak boleh ada pemaksaan karena keimanan adalah non-intervensionis. Pilihan ini bersifat individual, tanggung jawabnya akan dibebankan pada individu itu. Tidak boleh ada intervensi dan paksaan dari luar. Tidak boleh ada paksaan ditegaskan oleh ayat La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tiada paksaan dalam beragama. Quran surat Al-Baqarah 256. Ayat ini merupakan dalil yang tegas dan jelas memberikan jaminan dan perlindungan pada pemeluk agama. Mereka tidak boleh dipaksa untuk mengganti agamanya.
Diriwayatkan ayat ini turun untuk kasus mencegah seseorang memaksa orang lain masuk Islam. Ada seorang laki-laki bernama Al-Hasin atau Al-Husain atau Al-Husaini dari Bani Salim bin Auf. Ia telah memeluk Islam tapi masih memiliki 2 anak laki-lakinya yang memeluk Kristen. Ia meminta keduanya agar masuk Islam, namun mereka menolaknya. Akhirnya Al-Hasin mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, apakah saya tidak bisa memaksa mereka, 2 anak laki-laki saya, karena mereka telah menolak ajakan saya untuk masuk Islam, dan mereka tetap memeluk agama Kristen? Pertanyaan Al-Hasin tersebut direspon dengan turunnya ayat tadi yang maksudnya adalah penolakan, melarang, memaksa orang pindah ke agama Islam. Nazalat fi rajulin minal ansari min Bani Salim bin Auf yuqalu lahu Al-Hasin aw Al-Husain kana lahu ibnani nasraniyani wa kana huwa rajulan musliman. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala astakruhuma fa innahuma qad abaya ilan nasraniyah fa anzalallahu fihi dzalika. Dalam ayat lain juga disebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Dalam ayat lain yang lebih panjang dimaklumkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diperkenankan memaksa agar manusia beriman. Karena merupakan kehendak Tuhan juga ada yang tidak beriman. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jika Tuhanmu berkenan, tentulah mereka semua beriman. Mereka yang ada di muka bumi seluruhnya. Apakah engkau, wahai Muhammad, hendak memaksa manusia sampai semuanya beriman? Quran surat Yunus ayat 99. Ketiga, perubahan iman yang sering dimaknai sebagai memperoleh petunjuk atau al-hidayah karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa untuk mengubah keimanan seseorang, bahkan seorang nabi dan rasul sekalipun tidak memiliki otoritas untuk mengubah keadaan iman seseorang. Nabi dan rasul hanyalah penyampai dan pengingat pesan-pesan Tuhan, bukan pemaksa dan pengubah. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah diwajibkan kepadamu untuk memberikan hidayah pada mereka. Tapi Allah yang akan menurunkan hidayah kepada siapa yang Ia berkenan. Quran surat Al-Baqarah 272. Karena iman dan tidaknya seseorang merupakan wewenang Allah dan atas izin yang datang semata dari Allah, bukan hasil intervensi manusia. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu risa 'alal ladina la ya'qilun. Tiada seorang akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan hukuman kepada orang yang tiada menggunakan pikiran. Quran surat Yunus ayat 100. Dalam ayat lain, orang yang sangat dekat dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW tidak berarti dijamin memperoleh hidayah, petunjuk dari Allah. Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kau tiada dapat memberi hidayah pada siapa saja yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberi hidayah siapa yang Ia kehendaki. Quran surat Al-Qasas 56. Ayat ini turun saat Abu Thalib, paman terkasih Nabi Muhammad SAW, menjelang dijemput maut.
Nabi Muhammad SAW sangat mencintai pamannya ini. Dan ia pun memintanya mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Namun si paman tidak mau mengubah keyakinannya. Hal ini menyatakan bahwa perubahan keyakinan adalah hak tunggal Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul tidak mampu mengubah keyakinan seseorang karena tugas mereka adalah penyampai mubalik, pengajak da'i, pemberi kabar dan peringatan, mubasyir wa munzir. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Ma'alar rasuli illal balahu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Kewajiban Rasul hanyalah penyampai amanat Allah, mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran surat Al-Maidah ayat 99. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirina faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kami utus rasul-rasul semata-mata untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Maka barang siapa yang beriman dan memperbaiki diri, tiada perlu khawatirkan dan tiada mereka berduka cita. Quran surat Al-An'am ayat 48. Atas dasar-dasar tadi, saya menyimpulkan bahwa kebebasan adalah hak dasar setiap manusia yang harus diakui. Juga kebebasan memilih agamanya yang tidak boleh direnggut dan dipaksa. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.